Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hidayati, NRP 50 dari kelas 4 D4 EB, jurusan Teknik Elektronika FENS. Nah, di sini saya akan menjelaskan K3 di laboratorium kimia. Yang pertama adalah kita harus mengerti apa itu K3. K3 merupakan sebuah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Karena di sini yang dibahas adalah laboratorium, maka K3 itu bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di laboratorium. Kemudian, apa itu laboratorium? Laboratorium merupakan tempat yang sangat penting bagi para peneliti di seluruh dunia. Kenapa? Laboratorium itu dilengkapi dengan peralatan-peralatan untuk mengadakan percobaan ilmiah, penelitian, dan praktek pembelajaran. Maka sebuah laboratorium harus dilengkapi dengan standar keamanan tertentu untuk menjamin keselamatan para peneliti di laboratorium tersebut. Lalu apa saja potensi bahaya di laboratorium kimia? Nah, seperti pada gambar ini, yang pertama ada berita ledakan di kampus UI terjadi di lab kimia. Karena mungkin terjadinya percampuran bahan yang kurang tepat atau karena prosedur yang kurang tepat menyebabkan bahan kimia tersebut meledak. Akhirnya terjadilah kebakaran di dalam lab dan kemungkinan dapat mencelakai peneliti di dalam laboratorium tersebut. Kemudian yang berita kedua adalah laboratorium PT OSS berisi bahan kimia meledak, 19 pekerja keracunan. Nah, yang kasus kedua ini adalah keracunan oleh bahan kimia di laboratorium PT OSS yang berisi bahan kimia. Karena bahan kimia sendiri ada bahan-bahan tertentu yang bisa menyebabkan keracunan seperti yang kita ketahui sianida, asam sulfur, dan lain sebagainya. Nah, gambar yang ketiga ini adalah contoh rusaknya laboratorium akibat ledakan. Bisa kita lihat ini ledakannya sangat parah ya, sehingga menyebabkan gosong di mana-mana. Kemudian ini adalah data kecelakaan kerja di laboratorium. Data dari OSHA atau Occupational Safety and Health Administration membuktikan jika hampir 10.000 kasus kecelakaan atau aksiden terjadi di laboratorium penelitian yang melukai 2 dari 100 ilmuwan. Berarti bisa dikalikan sendiri kalau misalnya ada 10.000 ilmuwan, berarti berapa yang mengalami kecelakaan kerja. Jika perbandingannya 100 ilmuwan, ada 2 yang terluka. Kemudian, saya akan menjelaskan simbol-simbol bahaya yang ada di laboratorium kimia. Yang pertama ada eksplosif. Seperti yang kita ketahui, eksplosif ini berarti bahan yang berpotensi untuk meledak dan mengakibatkan kecelakaan atau bisa melukai orang. Yang kedua adalah oxidizing. Oxidizing ini berkaitan dengan bahan kimia yang mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi atau reaksi oksidasi. Penyebab terjadinya kebakaran pada umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Nah, yang ketiga ini adalah extremely flammable atau bahan yang mudah terbakar. Nah, ini simbol bahan kimia yang mudah terbakar. Tingkat kebakarannya di bahan tersebut itu sangat besar sekali. Flammable memiliki titik nyala pada suhu 0 derajat Celcius dan titik didih pada suhu 35 derajat Celcius. Bahan ini umumnya berupa gas pada suhu normal dan disimpan pada tabung kedap udara bertekanan tinggi. Yang keempat ini adalah gambar korosif atau
korosif itu jika seperti mengenai besi, dia akan berkarat atau merusak ya sifatnya. Terus yang kelima ini adalah dangerous for environment. Berarti dia membahayakan untuk lingkungan. Contohnya jika bahan tersebut dibuang ke lingkungan atau limbahnya tidak diolah dengan baik, maka dia akan mencemari lingkungan. Nih, seperti ada gambar ikan ini. Ikan ini akan mengalami kematian. Terus ada harmful. Itu simbol bahan kimia bentuknya X. Menunjukkan resiko kesehatan jika bahan tersebut masuk melalui pernafasan. Lalu ini ada toksik. Toksik itu menunjukkan racun atau bahan tersebut beracun. Nah, seperti yang tadi kasus keracunan di PT OSS tadi disebabkan oleh bahan ini yang bersimbol ini, tengkorak. Kemudian ada silang yang selanjutnya berketerangan iritan atau mengakibatkan iritasi. Maka kita tidak boleh menyentuh secara langsung tanpa menggunakan alat pelindung tangan. Nah, yang di sini ada toksik, yang di sini ada very toxic. Sama-sama beracun, tapi tingkat racunnya ini, yang very toxic ini lebih tinggi daripada bahan yang toksik saja. Resikonya bisa menyebabkan kematian. Nah, berikut adalah aturan umum yang digunakan di laboratorium kimia atau lab-lab yang lain pada umumnya. Aturan umum itu apa saja? Yang pertama adalah orang yang tidak berkepentingan di laboratorium dilarang untuk masuk, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui apa saja bahan kimia tersebut. Terus bahaya apa saja yang bisa ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia tersebut. Kemudian alat-alat dan cara pemakaiannya. Yang ketiga adalah mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja laboratorium. Yang keempat adalah harus tahu cara pemakaian alat emergensi atau pemadam kebakaran, eye shower, respirator, dan alat keselamatan kerja yang lain, seperti yang ada pada gambar ini. Ada fire extinguisher, eye washer, water shower, dan yang terakhir ini hydran yang bisa kita lihat di kampus pada umumnya. Kemudian yang kelima adalah setiap laboran atau pekerja laboratorium harus tahu memberi pertolongan darurat itu seperti apa. Dan orang yang bekerja di laboratorium itu tidak boleh bekerja sendirian, minimal harus ada satu orang yang mengawasi. Gunanya apa? Gunanya untuk memberikan pertolongan jika terjadi kecelakaan. Yang keenam adalah latihan keselamatan harus dipraktekkan secara periodik, bukan dihafalkan saja. Jadi harus dipraktekkan latihannya, bukan hanya dibaca saja. Yang ketujuh, dilarang makan, minum, merokok di lab. Hal ini berlaku juga untuk laboran dan kepala laboratorium. Karena merokok atau makan minum ini dapat membahayakan ya, karena merokok sendiri kan dia kan ada asapnya, terus berpotensi untuk mengakibatkan kebakaran jika di dekat bahan-bahan yang berpotensi untuk flammable. Kemudian yang kedelapan adalah jangan terlalu banyak bicara, berkelakar, dan lelucon lain ketika bekerja di laboratorium. Jika kita terlalu banyak bicara dan banyak bertingkah, maka akan bisa menyebabkan tidak fokus dan bisa menyenggol alat-alat bahan-bahan kimia di dalam laboratorium, sehingga bisa menyebabkan bahan tersebut tumpah. Kemudian jika bahan tersebut berbahaya dan beracun, bisa mengakibatkan keracunan atau bahkan kebakaran. Kemudian jauhkan alat-alat yang tidak digunakan, tas, handphone,
benda dari atas meja kerja. Jadi meja kerja itu harus bersih. Nah, ini adalah dilarang memakai perhiasan. Ini aturan pakaian. Yang pertama adalah dilarang memakai perhiasan yang rusak oleh bahan kimia. Sepatu safety yang terbuka, sepatu licin. Ini saya besarkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah aturan pakaian di dalam laboratorium. Kenapa harus diperhatikan? Karena agar pakaiannya rapi dan tidak mengganggu dalam bekerja. Yang pertama adalah dilarang memakai perhiasan yang rusak oleh bahan kimia, sepatu safety yang terbuka, sepatu licin, atau berhak tinggi. Harus menggunakan sepatu safety yang memenuhi standar. Bagi wanita juga harus menggunakan sepatu safety khusus wanita. Yang kedua, wanita dan pria harus memiliki rambut panjang harus diikat rambutnya agar tidak menyebabkan kecelakaan atau tidak tersangkut pada alat yang berputar. Yang ketiga adalah pakailah jas praktikum, sarung tangan, dan pelindung lain dengan baik. Penggunaan alat-alat keselamatan menjadikan tidak nyaman. Jadi pakaiannya harus benar-benar diperhatikan. Nah, itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.